di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami sehingga kesempatan hari ini kami tetap boleh berkumpul bersama dengan keluarga besar kami Tuhan. Semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami juga rindu pada saat hari ini kami diajar oleh firman Tuhan, kami dididik oleh firman Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang utuh. Keluarga kami menjadi keluarga yang bersatu, tidak tercerai-berai, sebab kami tahu bahwa Tuhan merindukan keluarga yang benar-benar utuh di hadapan Tuhan. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan biarlah itu terjadi dalam keluarga besar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami pada sore hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan sedikit firman Tuhan di tempat ini. Biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak menjadi sia-sia, namun semuanya berguna dan bekerja seperti apa yang Bapa mau untuk sesuatu hal yang baik buat hidup kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di tempat ini itu karena satu hal, yaitu keluarga. Amin. Amin. Dan saya berdoa dan waktu saya belajar, saya berdoa apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan di tempat ini. Karena ternyata keluarga itu bukan rancangan Bapak Ibu, bukan rancangan kita, tapi keluarga itu rancangannya Tuhan. Seperti apapun pasangan hidup kita, seperti apapun anak cucu kita, itu semua sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu dulu mungkin suami ibu-ibu di tempat ini ganteng ya toh? Sekarang makin lama makin ganteng. Coba lihat. Ibu-ibu coba lihat pasangannya masing-masing. Masih seganteng dulu nggak? Ya kan? Begitu juga yang bapak-bapak ya. Dulu waktu baru kenal, wah cantik nih. Akhirnya terpesona ya kan? Terus dirayu dikit-dikit. Ya Mbak Lina dulu dirayu dia. Dirayu dikit-dikit akhirnya jatuh cinta, nikah, ya. Nah, tapi mungkin sekarang dilihat wah nggak secantik dulu. Mungkin. Coba Bapak lihat istrinya masih cantik. Masih dong, yang sebelah sini. Ya bagaimanapun juga yang namanya pasangan kita itu yang terbaik. Amin. Amin. Itu yang terbaik. Begitu juga dalam kita itu menjalin hubungan dengan keluarga yang lain, bukan hanya dengan suami dan istri, namun saudara-saudara. Mungkin berjalannya waktu dalam kehidupan berkeluarga itu nggak rukun terus, ya kan? Mungkin ada yang namanya percekcokan, ada masalah, itu pasti namanya orang hidup. Kalau nggak mau masalah, ya mati. Ngeler Pak. Dan nggak mau masalah ya mati aja. Selama kita masih hidup, masalah itu akan selalu ada. Namun bagi kita yang di dalam Tuhan, kita harus ngerti bahwa segala sesuatu itu sudah dalam rancangan Tuhan dan kita harus pintar-pintar menyingkapinya. Nah kalau keluarga kita nggak baik, yang salah siapa? Ya jangan salahin satu orang, namun kita sama-sama koreksi diri. Loh tiba-tiba kok ada saudara kita yang nggak baik nih, kelakuannya nggak baik, terus malah dibenci. Nah kebanyakan seperti itu ya. Bukannya didekati, tapi nggak bisa dijauhin. Akhirnya yang merasa dijauhin ini merasa dibenci, merasa didiskriminasikan dari keluarganya, ditolak keluarganya, makin hari makin nakal, bukan makin baik. Nah ini yang salah siapa kira-kira Bapak Ibu? Yang salah pergaulannya atau juga ada kita ambil bagian dalam kesalahan itu? Nah nanti kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan.
supaya ini tidak bercerita tentang asumsi saya, tapi saya mau kita belajar sama-sama oleh karena jasa firman Tuhan. Amin. Karena kalau ini asumsi saya, ini nggak bisa diterima semua orang. Tapi kalau firman Tuhan, ini harusnya bisa diterima. Nah kita yuk sama-sama yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya, yang bawa HP suci buka HP sucinya. Ya, silakan dibuka dari Amsal 17. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Nah, ini ayat firman Tuhan keren sekali waktu saya baca, waktu saya terima ini dari Tuhan untuk disampaikan di tempat ini. Saya terima ayatnya udah beberapa minggu yang lalu, tapi baru ingat semalam. Baru ingat semalam. Waktu saya mau tidur, tiba-tiba saya ngomong sama istri, wah besok harus sharing nih. Ayatnya tak cari ini lagi. Yang kemarin dikasih Tuhan itu yang mana? Akhirnya ketemu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. 1, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyangnya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucunya. Artinya ayat ini adalah kalau anak cucu seseorang itu baik berhasil, yang bangga siapa? Yang pertama bangga orang tuanya. Itu Bapak Ibu. Tapi waktu anaknya gagal, yang paling jengkel pertama kali siapa? Orang tuanya juga. Namun di sini saya mau ajak gini loh. Gini. Seperti apa orang-orang yang lahir dari kita? Kalau dia baik, seringkali kita puji-puji dia, tapi kalau tidak baik, seringkali kita menjauhi atau membenci dia. Itu salah. Baik tidaknya orang yang lahir dari kita, itu kita yang bawa pengaruh. Kita yang bawa pengaruh. Namun seringkalinya kita itu menyalahkan pergaulannya. Nah ini karena kamu kumpul sama itu sih. Karena kamu kumpul sama si ini sih. Kamu tahu anak itu nakal, kenapa kamu kumpul sama dia? Coba kamu nggak kumpul sama dia, pasti kamu jadi anak baik. Lah bapaknya di rumah sering berantem sama ibu. Ayo, kira-kira anaknya bisa baik nggak? Nggak ayem, nggak tentrem anak itu di rumah, makanya dia cari ketentraman di luar. Ternyata yang bisa membuat dia tentram, damai itu waktu dia ketemu dengan pergaulan yang salah. Kira-kira siapa yang pertama kali menggiring dia pada pergaulan yang salah? Orang tuanya. Karena orang tuanya nggak bisa memberi damai sejahtera di dalam keluarga. Makanya kita sama-sama belajar hari ini. Ternyata mahkota orang-orang tua itu adalah anak cucunya, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak itu pasti akan bangga kalau punya bapak dan ibu yang bisa jadi contoh dan teladan. Benar ya, anak-anak ya. Kira-kira kalau bapak ibumu bisa jadi contoh dan teladan hidup yang baik, kira-kira bangga nggak? Wah, saya bangga, saya akan ceritakan terus bapak ibuku. Tapi kalau nggak bisa jadi contoh, nggak bisa jadi teladan, kecewa nggak? Kecewa. Makanya dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyangnya, orang yang di atasnya. Nah, bagaimana ketahanan keluarga besar kita itu juga dipengaruhi sama yang sudah lebih dulu dewasa, sudah lebih dulu tua. Apakah keluarga kita akan tetap bisa bertahan? Itu yang sudah lebih dewasa yang bisa mempengaruhi itu. Apakah yang dewasa ini tetap bisa jadi contoh enggak? Bisa jadi teladan enggak kerukunannya? Anak-anaknya Mbak Kodarwi ini bisa jadi contoh enggak? Selama ini rukun enggak? Kakak beradik rukun enggak? Kalau dilihat semua bisa rukun, maka anak-anaknya juga akan meneruskan itu. Amin. Amin. Tapi kalau anak-anaknya Mbak Kodarwi ini ternyata suka berantem. Rukunnya cuma kalau di depan. Nah di belakang ngomong ke walek wae iki lho. Ya dulur iki seneng aku mbek dulur aku. Nah kira-kira anak cucunya bisa meneruskan hal yang rukun ini enggak? Reuninya ini bisa terus berlanjut enggak? Berlanjut. Nah kalau orang tuanya nggak bisa jadi contoh ya bisa bubar wah itu. Yang paling mempengaruhi itu yang tua.
Waktu yang tua itu bisa kasih contoh, maka reuni ini akan terus berlanjut sampai anak cucu yang keberapa. Saya percaya itu. Bahkan mungkin sampai yang tua-tua udah dipanggil Tuhan, itu yang muda-muda akan tetap rukun, tetap terus bersama, dan reuniannya akan terus jalan. Kalau yang tua tetap bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Karena kehormatan seorang anak-anak muda itu adalah nenek moyangnya, orang tuanya, mbae, pakane, mboe. Waktu pakane, mboe, mbae kok rukun terus, iso jadi contoh, iso jadi teladan, anak putune ya akan rukun terus. Saya mau cepat aja biar nggak berlama-lama supaya cepat makan. Supaya cepat makan. Betul. Saya nggak akan berlama-lama. Yuk kita buka Alkitab kita lagi. Soalnya tadi sudah ada yang ngeluh, aduh aku udah lapar. Supaya laparnya nggak berlama-lama. Ya mari kita. Apa jangan-jangan nggak ada makan ya? Tadi susunan acara nggak ada makannya loh. Ada piringnya kan. Kalau gitu ya lama nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada makannya kita lama makan firman aja. Ya. Kolose 3. Kolose 3 ayat 18. Nah ini sampai ayat yang ke-21, namun kita pelan-pelan loh. Supaya kita agak lama dikit, makanannya masih dimasak di dapur. Anak kalongnya tole. Nunggu rampung lagi dimasak, nangis saudara. Kolose 3 ayat 18 bilang begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini tuh nggak gampang, tapi ini ajaran firman Tuhan. Seorang istri itu harus tunduk kepada suami tanpa embel-embel apapun. Lah nek bojoku apik ya aku gelem Mas. Nek bojoku iso dadi contoh ya aku ya gelem Mas. Nah itu manusiawi ya. Tapi firman Tuhan nggak ngajarin gitu. Seperti apapun suamimu, perempuan seorang istri itu tetap harus tunduk kepada suami. Waktu seorang ibu bisa kasih teladan kepada anaknya ketundukan dengan suami, maka anak-anaknya bisa melihat ada nilai-nilai kerajaan sorga di dalam keluarga itu. Dan bapak itu nggak usah susah payah mati-matian ngajar, didik, nggak sampai mukuli anakmu supaya anakmu nggak nakal, itu nggak perlu. Karena bapak ibu udah kasih contoh cara hidup yang benar itu seperti apa. Nilai kerajaan sorga itu sudah ada di dalam keluarga. Jadi nggak perlu pusing lagi. Wah, anak kamu nggak tak pukuli, nggak tak hajar, kamu nggak bener, nggak usah gitu. Kita tinggal kasih contoh. Jadi seorang ibu yang benar tuh bagaimana? Jadi seorang istri yang benar tuh gimana? Jadi nanti waktu kamu punya anak perempuanmu menikah dengan orang, juga akan mencontoh bagaimana kamu menjadi seorang istri. Nah saya berdoa gini, kita itu jadi orang percaya di dalam Tuhan, itu jangan seperti orang dunia yang kalau bosen pisah, cari lagi, bosen lagi, pisah, cari lagi. Ya kalau orang dunia kan gitu, kawin cerai gitu. Nah kita kalau bisa itu jangan seperti itu, bukan kalau bisa, tapi memang kita harus mengupayakan harus bisa. Nah terus kalau yang pernah gitu gimana? Ya bertobat, jangan terulang lagi gitu. Nggak boleh. Makanya harus belajar ini, seorang istri itu harus belajar tunduk kepada suami, sekalipun suamimu mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Tapi yang namanya seorang istri yang mau hidup di dalam Tuhan dan dituntun firman Tuhan, dia harus mau tunduk kepada suaminya. Harus mau. Lah bojoku ora tanggung jawab loh. Ya dulu yang nyuruh nikah sama dia siapa? Ya kan? Waktu mau nikah aja percaya ini dari Tuhan. Ini yang terbaik dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Lah pas berjalannya waktu 5 tahun ke depan,
Nggak ngomong aku nyesel aku kawin mbek kowe. Tak pikir kowe iki yo apik yo. Lah salahmu nggak dikenali dari pacaran. Ya kan? Kalau udah nikah nggak bisa seperti itu. Mau nggak mau seorang istri harus tunduk kepada suami. Mau nggak mau. Loh, tersiksa batin. Enggak apa-apa, tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan. Ubah suamiku. Ibu-ibu, ngomelmu sama doamu itu lebih manjur doamu. Percaya. Waktu suami diomeli, itu biasanya malas ngomel atau diem? Pembenaran diri atau diem? Kebanyakan pembenaran diri. Iya tak? Males ngomong. Bales omongan. Apalagi merasa wah udah capek-capek kerja begini begitu sampai rumah diomeli istri. Gak terima mas. Makanya saya bilang ngomelmu sama doamu itu lebih manjur doamu. Jadi waktu suami kita itu gak seperti yang kita harapkan, ya mari kita doa. Nah, tapi ayatnya gak berhenti sampai situ. Ayatnya itu berlanjut seperti ini ayat 9. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi selain daripada istri itu harus tunduk kepada suami, ada hal yang perlu diperhatikan juga oleh suami, bahwa suami juga harus mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar. Tidak boleh berlaku kasar. Bagaimanapun istri kita harus belajar untuk tetap mengasihi. Dan jangan pernah terucap dari mulut kita, wah nyesel aku kawin sama kowe. Nyesel aku nikah sama kamu. Jangan pernah terucap itu. Bagaimanapun juga waktu kita sudah ada di gereja, diberkati hamba Tuhan, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sedang diberkati oleh Tuhan sendiri. Diberkati oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ingin istri kita seperti apa, suami juga harus ngasih contoh. Lah nek wong lanang senenge menang dhewe ya gak iso to iki. Merasa karena wong lanang sing kerja, ya kan? Terus pengine menang dhewe, setiap apa sing diomongke wong wedok kudu anut. Ya gak iso. Gak bisa gitu. Di dalam Tuhan itu berbeda. Kita harus mengasihi istri. Bahkan dikatakan di ayat yang lain itu mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yesus mengasihi kita itu memperhitungkan dosa kita, enggak Bapak Ibu? Dosamu seperti apa? Nah dosamu sithik tak kasihi, nah dosamu akeh enggak? Kira-kira seperti itu enggak? Enggak gitu. Mau banyak dosamu, mau sedikit dosamu, Yesus itu mengasihi kita. Amin. Yesus itu mengasihi kita. Nah, karena firman Tuhan mengatakan suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, maka seberapa banyak salah istrimu, engkau tetap harus mengasihi dia. Bukannya menirukan orang yang di luar sana. Idolke wae. Wes bojo ra kena diatur, idolke ae, enggak bisa gitu, enggak iso. Seperti apapun kita harus tetap mengasihinya. Kasihi. Nah kalau bapak ibu, seorang suami dengan seorang istri bisa menjalani ini, saya rasa ini nggak ada yang namanya percekcokan yang fatal di dalam keluarga. Nggak ada. Nah masalah itu tetap ada Bapak Ibu. Masalahnya tetap ada. Tapi kalau kita bisa menjalani apa yang Tuhan perintahkan ini, mengasihi dan tunduk kepada suami, masing-masing bisa memposisikan diri, saya rasa masalah yang fatal itu nggak akan terjadi. Sampai harus salah satu memisahkan diri, ya kan? Sampai ngongkon minggat bojone misalnya, itu nggak akan terjadi. Selama masing-masing bisa memposisikan diri. Istri bisa memposisikan dirinya sebagai istri yang baik, suami juga memposisikan dirinya sebagai suami yang baik.
Nah ini seterusnya ayat yang berikutnya bilang begitu. Hai anak-anak, nah ini juga anak-anak ikut kena yang muda. Ya, dibilang ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah saya rasa anak-anak ini akan sangat mudah taat kepada orang tua, akan sangat mudah mengikuti omongan orang tua, waktu orang tuanya tadi loh bisa menjadi contoh, bisa jadi teladan. Nah kalau orang tuanya nggak bisa jadi contoh dan teladan, susah Bapak Ibu. Tapi seringkali wong tua nggak mau salah, bener ya Bapak Ibu ya. Wong tua belum ngaku salah nggak? Angel. Oponen atau tukarannya karo anak, wong tua gampang ngaku salah, apa angel ngaku salah? Angel Bapak Ibu. Wong tua mesti merasa bener, ya kan? Orang tua itu pasti merasa bener. Nah ini salah nih, ini salah nih. Kita itu harus bisa masing-masing itu mengoreksi diri. Nah kok terjadi pertengkaran di dalam keluarga? Ini kita nggak bisa nyari siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang betul itu gini, semuanya salah. Karena orang tua nggak bisa jadi contoh, dan karena anak-anak nggak mau taat sama orang tua. Jadi semuanya salah. Nah sampai ada pertengkaran dalam keluarga itu semuanya salah. Jadi bapak ibu adik-adik, ya kan? Aku gitu tua gini ya. Jadi panggil adik-adik gitu. Jangan cari siapa yang salah. Ojo goleki sapa sing salah. Nah pas lagi tukaran, ya toh? Wong tua tukaran karo anak tukaran karo wong tua. Wong lanang tukaran karo wong wedok tukaran karo wong lanang. Ojo goleki sapa sing salah. Nah goleki sapa sing salah, ora ana bare Bapak Ibu. Bener? Kudune masing-masing sadar kabeh salah. Salah kabeh. Lah nek ngerti salah kabeh, kudune saling iso apa ya? Ngapurani. Nah gitu aku rada susah nek khotbah basa Jawa iki. Rada susah jadi Jawane Jawa ngopo. Nggih ngapurane Bapak Ibu ya, gak iso ora patek iso basa Jawa halus. Ora iso memang ora patek iso. Jadi gak campur aduk gak apa-apa ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah. Gak bisa. Semuanya itu salah. Orang tua yo salah, anak yo salah, suami salah, istri yo salah. Jadi masing-masing merasa salah, kemudian saling memaaf-maafkan. Nah ini mumpung lebaran, ya kan? Nah tetangganya ngomong, minal aidin bapak, mohon maaf lahir batin. Nah ini saatnya kita juga seperti itu. Kalau di tengah-tengah keluarga kita terjadi permasalahan, ya mari kita saling mengampuni, saling memaafkan. Jangan cari siapa yang salah. Karena semuanya salah. Selama kerukunan nggak terjadi dalam keluarga kita, itu nggak ada siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi semuanya salah. Harus saling sadar itu. Harus saling sadar. Nah kalau masing-masing punya kesadaran, wah iya aku salah, oh iya aku salah, maka tergenapilah firman Tuhan, cepat-cepatlah engkau saling mengampuni, maka cepat-cepat dan juga cepat-cepatlah engkau untuk minta maaf. Dan nggak ada kesadaran kayak gini, nggak ada bapak ibu saling mengampuni itu nggak ada. Kok sing siji wis sadar jaluk ngapura, sing siji mau ngapurani. Ayo, piye? Kira-kira rampung ra masalahe? Sing siji wis sadar iki, jaluk ngapura. Sing siji mau ngapurani kira-kira bar ora, rampung ra masalahe? Ora rampung. Makanya kudune masing-masing itu juga merasa bersalah. Sehingga yang satu minta maaf, yang satu juga minta maaf. Sehingga terjadilah yang namanya kata saling mengampuni dan juga saling mengasihi. Nah, saya rasa kalau keluarga kita seperti ini, keluarga besar Bapak Darwin ini seperti ini, itu bisa jadi contoh keluarga yang lain.
Amin. Amin. Bisa jadi teladan keluarga yang lain. Wah ternyata keluarganya Mbak Kodarwi walaupun ana sing waduh serangan banyu tawa. Waduh. Wah saiki tambah waduh-waduhna yo. NTT. Endi? Ono sapa? Waduh-waduhna NTT. Tapi nanti reuninya tetap di Tegalharjo. Enggak ke NTT. Nangis aku kon ngumbalke wong semen akeh. Tapi seru. Jadi walaupun sudah terpencar kemana-mana, bahasanya terpencar ya pokoknya sikulah pokoknya, ya kan? Sudah menikah di berbagai tempat, berbagai daerah, terpisahkan oleh kabupaten, provinsi. Tapi kalau kerukunan itu tetap ada, maka ini bisa tetap menjadi teladan bagi banyak orang dan orang bisa meniru, oh ternyata loh kalau rukun itu seperti ini. Bentahun kok ono reonia. Walaupun sebagian orang sing gak mangkat, gak apa-apa, yang penting lainnya tetap mangkat. Gak cuma melu-melu gitu loh. Melu-melu. Jadi begini. Nah ini ayat yang nomor 2 dari terakhir. Nomor 2 dari terakhir. Jadi belum terakhir. Hai bapak-bapak. Tapi tak tambahin juga gak apa-apa ya. Hai ibu-ibu dan bapak-bapak. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah ini makanya tadi tak katakan, seringkali orang tua itu tidak merasa bersalah. Waktu terjadi masalah dalam keluarga, seringkali yang disalahkan itu anak. Waktu itu kan dia anak, betul Bapak Ibu? Ayo, leres napa mboten? Nggih napa nggih? Kok kondangan, apa yang kondangan zaman cilik ku lho. Nggih. Amin. Nah ini Alkitab ini ngomong loh, bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah sakiti hati anakmu. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin nggak bapak ibu nyakiti hati anaknya? Mungkin nggak? Mungkin sekali. Tapi seringkali saya jenenge bapak mbek ibu tuh nggak sadar. Rumah sana apa sing ditindakke kuwi bener kabeh, betul? Kok sing disalahke sapa? Anake. Kok dadi anak kurang ajar. Gak iso toto wong tuwa. Kuwandananmu angel. Dikon ngene ra gelem, diperintah ra gelem. Karepmu piye? Lah anake ngomong, lah karepmu piye? Lah bendina omonganmu ki apa ya enak didungake kuping ta? Ayo, kira-kira nek anake ngomong ngono wong tuwa meneng apa tambah namo? Nah, kan? Kenapa? Mereka wong tua ora tau rumangsa salah. Bertobat Bapak Ibu ya. Mereka wong tua jarang rumangsa salah. Tapi Alkitab katakan, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Jadi coba waktu kita mau ngomong sama anak itu juga dipikir. Bapak Ibu tuh kalau ngomong sama orang lain itu seringkali dipikir ngomongnya supaya orang larake hati wong. Gitu bener ya kalau Ibu ya. Nah ini ngomong karo anake seringkali Bapak Ibu mikir nang mboten. Juarang. Wes sak mangape lambene mesti. Tapi nang ngomong mbek tanggane, apa nek ngomong mbek pejabat? Ayo kira-kira piye? Pak, nggih. Ayo karo anake tau ngomong nggih ora? Rong pernah, padahal itu sebagai contoh teladan yang baik supaya anakmu itu tidak meninggalkan bahasa Jawa yang benar. Kenapa banyak anak-anak muda nggak tahu bahasa Jawa yang benar? Karena bapak ibunya jarang sekali memberi contoh dalam rumah untuk berbahasa Jawa yang baik. Ya udah salahke anak-anakmu isane ngopo. Ada yang ngomong ngopo terus. Gitu. Ya coba nek ngomong diajari nggih boten. Ya kan? Nah, jadi kalau anak dari kecil orang tuanya tuh sering ngomong bahasa Indonesia. Anaknya dari kecil pasti bahasa Indonesia. Benar ya? Kalau anak orang tuanya sering ngomong pakai bahasa Inggris, kira-kira anaknya pasti bahasa Inggris ya dari kecil? Pasti. Begitu juga kalau orang tua itu ngasih contoh sebagai wong Jawa yang ngomong Jawa.
Coba diteladani bahasa Jawa sing halus kaya apa ben ra kaya aku. Ben ra kaya aku ngono lho maksudnya. Aku ki yo nyesel napa kae cilik gak ngerti bahasa Jawa sing halus lho. Jadi aku yo pengen lho iku. Nak ketemu wong iku aku yo sing sopan nggih mboten. Lah iku iso kok nggih mboten tok iki terus piye liyane ra roh. Ya iki ya jenenge wong Jawa ilang. Jawane. Ya enggak boleh, harusnya enggak boleh. Harusnya itu jadi teladan, tetap jadi teladan, jadi contoh. Makanya tanpa disadari ternyata orang tua itu juga punya salah. Jadi jangan bersikeras. Ojo atos-atos ngene. Wis sing atos iki cukup degan kae lho, mbek aku. Mbok kono sebatane degan mbok ora. No. Tak omong margane maksudnya mancing nek ora ono kok bendang dipekno ngono lho maksudnya lho. Sing atos iki ben degan, watu kene cukup. Atine awak dhewe aja atos. Ya nek ana masalah ndang segera diselesaikan. Supaya keluarga kita itu enggak semakin hari makin tercerai-berai, makin hari makin terpisah, makin hari makin jauh. Harusnya makin hari makin lama itu kita semakin saling mengasihi. Ya nek sing wis ya wis. Nek ayo dimulai yang baru. Dimulai dengan tindakan yang baru. Ayo saling rukun, saling mengasihi, saling mendahului dalam mengampuni dan memaafkan. Itu firman Tuhan. Kita harus saling mendahului. Ojo ententenan. Neng penyakite menungso itu biasanya iren-iren. Alah, nek orang dekne njaluk ngapura aku, yo ngono padha ning kene iki. Putu-putune bakal Darwi padha ngono kuwi ta? Iren-irenan ngono ya. Mboten ya? Disi-disian. Apa mboten ngaku? Disi-disian. Disi-disian ngilang kok, disi-disian ngapurani. Ya harusnya kita itu saling mendahului cepat-cepatan ngapura. Disi-disian supaya hubungan kita itu makin hari makin erat, makin jauh. Jangan terpecah-pecah. Nah ini ayat yang terakhir, benar-benar terakhir bariki wes loh ini. Bendang cepat mah. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5 bilang begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini omongan Paulus kepada anak rohani, yaitu Timotius. Dia percaya kepada Timotius itu karena Paulus melihat Lois dan Eunike. Lois dan Eunike itu orang seperti apa? Orang beriman dan orang yang tekun dengan Tuhan. Yang mau saya sampaikan tuh gini, Bapak Ibu, kita itu perlu yang namanya mewariskan iman. Jadi saya mau bilang gini, yang ada di antara kita itu yang terpisah dari kita jangan ngomong itu kehendak Tuhan. Gak boleh. Itu karena kita kurang mewariskan yang namanya iman. Mewariskan iman itu gak gini, gak kita Kristen terus kita lahirkan anak terus melu Kristen, gak seperti itu. Mewariskan iman itu berbicara tentang ketekunanmu dengan Tuhan, ketekunan kita dengan Tuhan. Nah kita ini kalau di rumah itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan itu seperti apa. Nah ini juga perlu kita wariskan. Ada orang itu yang hanya tekun beribadah itu ngenteni seminggu pisan bae. Wong Kristen kan seminggu pisan ya. Nah pas dino minggu rajin, nggak pernah telat mangkate. Nggak pernah telat. Rajin banget. Nah ini belum bisa menjadi contoh. Tapi yang sesungguhnya itu bukan seperti itu. Di rumah, karena waktu yang lama dengan anak, waktu yang lama dengan cucu, itu bukan waktu kita pergi ke gereja, tapi waktu kita di rumah masing-masing. Nah di rumah ini kita seperti apa? Apakah kita masih menunjukkan orang beriman atau enggak? Orang beriman itu ya tiap harinya itu nggak bisa lepas dari yang namanya firman Tuhan.
Nggak bisa. Minimal paling nggak sedino satu pasal baca itu nggak apa-apa. Nah sepasal ya guys, seayat aja wes nggak apa-apa. Nah seayat tok ya kebangetan. Iya toh. Sama terusin. Jadi seharusnya kalau kita itu orang beriman, sehari itu nggak boleh putus dengan yang namanya firman Tuhan. Minimal satu pasal nggak iso. Seayat loh itu. Nah memang seayat temenan itu kebangetan. Nah ini yang akan dilihat anak cucu kita. Oh ternyata bapakku, ternyata ibuku bendino itu rajin baca firman, rajin berdoa, mbahku juga kayak gitu. Sehingga anakmu nanti kelak ke depan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi kita jangan cepat-cepat nyalahkan anak waktu anak itu memilih untuk keluar dari kekristenan. Jangan salahkan. Jangan-jangan kita ini di rumah juga nggak bisa kasih teladan. Makanya saya dorong. Nah, kalau udah terlanjur gimana? Ya wes, yang terlanjur ya wes. Saya nggak ngomong yang terlanjur. Saya ngomong ini untuk yang ke depan. Jangan ngomong yang terlanjur masalah terus ora barbar. Tapi kita bisa mengantisipasi ke depan itu jangan sampai terjadi lagi. Nah kita yang harus kasih contoh. Makanya saya itu belajar sama istri saya. Setiap hari itu kita nggak bisa yang namanya tidak ada firman. Harus baca. Mau ngantuk-ngantuk ya baca. Harus doa sama-sama. Karena saya sedang mau membiasakan gini. Nanti kalau saya punya anak saya harus terus melihat kami itu doa sama-sama dan kami baca firman sama-sama. Waktu dia bertumbuh dewasa, dia tahu yang namanya beriman itu seperti apa. Bukan sekedar aku Kristen. Nak minggu nang gereja lena, gereja sekolah minggu tuh hadiah. Enggak cukup itu. Enggak cukup seperti itu. Kristen itu adalah hubungan erat dengan Tuhan setiap hari. Nah itu. Jadi anak kita itu harus kita kasih contoh. Kadang gitu kalau kita udah capek, wah udah capek, entah saya yang ngantuk, entah istri saya yang ngantuk. Ya udah, eyal pokoknya mau selesai. Walaupun satu pasal itu kita bagi berdua, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah belajar. Nah kita itu terlalu banyak alasan loh. Alasannya menungso itu cuman dua, sibuk sama capek. Tambah siji ngantuk. Lha mau doa turu ora? Ora. Lah apa wis ngantuk? Lah apa gak doa? Wah, Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu. Lah mau baca Alkitab enggak? Lah apa? Capek. Mosok aku mulai kerja ngene bukan jengkon maca Alkitab. Nah, ini alasan manusia. Alasannya cuma 3. Sibuk, capek, ngantuk. Ya. Cuma itu aja. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa dihindari dan bisa dilatih. Nah kalau kita ingin anak-anak kita itu tetap menjadi orang yang beriman, ya mari kita ajari mereka untuk beriman. Dan saya berdoa terus supaya keluarga kita ini tetap menjadi keluarga beriman dan keluarga yang rukun, keluarga yang terus saling mengasihi, saling bersatu, saling mensupport satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan, ya. Semua bisa baik bersama-sama terus. Dan reuninya nggak bubar.